Kisah tentang Yusuf di Mesir yang dijual sebagai seorang budak dan akhirnya menjadi seorang pemimpin. Kejadian pasal yang ke-39 sampai ke-41. Yusuf dijual sebagai seorang budak kepada seorang pria bernama Potifar. Potifar bekerja bagi Firaun, penguasa Mesir. Potifar dapat melihat bahwa Tuhan menolong Yusuf. Dia mempercayai Yusuf dan menjadikan dia sebagai penanggung jawab atas rumahnya dan segala sesuatu yang dia miliki. Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang pertama sampai ke-6. Istri Potifar menyukai Yusuf. Dia ingin Yusuf melanggar perintah-perintah Tuhan bersamanya. Tetapi Yusuf berkata tidak kepadanya. Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-7 sampai ke-10. Istri Potifar tidak mau mendengar, jadi Yusuf melarikan diri. Dia marah terhadap Yusuf. Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-11 sampai ke-12. Dia memperlihatkan kepada Potifar secarik pakaian Yusuf. Dia berbohong kepada Potifar mengenai Yusuf. Potifar menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-13 sampai ke-20. Yusuf telah terpisah dari keluarganya. Dia telah menjadi seorang budak dan kini dia adalah seorang tahanan. Tetapi Tuhan masih menolong Yusuf. Yusuf tidak menyerah. Tuhan memberkati penjaga penjara itu untuk melihat kebaikan dalam diri Yusuf. Penjaga itu mulai mempercayainya, jadi dia menjadikan Yusuf sebagai penanggung jawab atas para tahanan lainnya. Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-21. Yusuf bertemu dua orang tahanan, seorang juru roti dan juru minuman yang telah bekerja bagi Firaun. Mereka berdua bermimpi yang aneh. Melalui kuasa Tuhan, Yusuf menjelaskan apa maksud dari mimpi mereka. Mimpi juru minum itu berarti bahwa juru minum itu akan dibebaskan. 3 hari kemudian, dia dibebaskan untuk bekerja lagi bagi Firaun. Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-22 sampai ke-23 dan Kejadian pasal yang ke-40 ayat yang pertama sampai ke-21. Suatu hari Firaun dirisaukan oleh mimpinya. Tidak ada seorang pun yang dapat memberitahu dia apa arti mimpinya. Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang pertama sampai ke-8. Kemudian juru minum itu teringat bahwa Yusuf dapat menjelaskan mimpi. Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-9 sampai ke-13. Yusuf dikeluarkan dari penjara untuk menjelaskan mimpi Firaun. Yusuf mengatakan bahwa mimpi itu berarti
bahwa Mesir akan mengalami 7 tahun dengan banyak makanan, diikuti dengan 7 tahun bencana kelaparan dengan sangat sedikit makanan. Yusuf memberitahu Firaun bahwa Mesir hendaknya menyimpan kelebihan bahan makanan selama tahun-tahun kemakmuran itu. Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-14 sampai ke-36. Firaun tahu bahwa apa yang dikatakan Yusuf tentang mimpinya adalah benar. Akhirnya dia membebaskan Yusuf dari penjara dan menjadikan Yusuf seorang pemimpin besar di Mesir. Selama 7 tahun Yusuf membantu Mesir menyimpan kelebihan bahan makanan. Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-37 sampai ke-53. Kemudian bencana kelaparan melanda. Selama masa ini tidak seorang pun yang dapat menanam makanan apapun. Orang-orang melakukan perjalanan ke Mesir untuk membeli makanan yang telah disimpan Yusuf. Karena Yusuf, orang-orang Mesir menyimpan cukup bahan makanan untuk membantu mereka dan orang lain selama bencana kelaparan itu. Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-54 sampai ke-57.